Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada aksi pencurian hewan peliharaan, termasuk burung kicau, marak di Palembang. Seekor buaya sepanjang 1,5 meter melintas di sebuah lorong permukiman, membuat warga takut melintas. Sejumlah siswa pendidikan anak usia dini berwisata ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pali. Seorang perempuan di Kota Palembang menjadi korban penipuan berkedok jasa penukaran uang untuk THR Lebaran. Akibatnya korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Seorang perempuan bernama Febri alias Susanti di Kota Palembang jadi korban penipuan. Akibatnya korban pun harus menderita kerugian sebesar 19 juta rupiah. Kejadian bermula saat terlapor yaitu Nurul Komariah menawarkan jasa penukaran uang pecahan untuk THR Lebaran pada pertengahan Maret 2025 lalu. Korban yang tertarik lalu mentransfer uangnya kepada terlapor. Namun hingga Lebaran berlalu, uangnya dijanjikan tak kunjung diberikan. Korban terpaksa membawa kasus ini ke jalur hukum karena terlapor tidak berniat menepati janjinya. Kalau totalnya 19.100.000. 2 korban itu sama yang ponaknya tadi. Sempat kita telepon enggak pelaku? Sempat ketemu juga kemarin dia kita. Apa Ketemu tindakannya? juga ya, surat perjanjian. Ketemu tuh sering, cuman dia tuh cara kata itikat baik, apa nyicil lah minimal. Tapi tidak kata itu. Mungkin kami selama dianggapnya main ngasih dia batas, ngasih dia waktu lah. Cuman sampai sekarang tidak kata. 100.000 rupiah pun dari sesudah Lebaran tidak kata dia. Korban telah melaporkan kasus penipuan ini ke SPKT Polrestabes Palembang. Korban berharap laporannya dapat segera diproses dan pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Merasa difitnah melalui media sosial, seorang pria di Kota Palembang melaporkan 2 akun media sosial ke Polda Sumatera Selatan. Laporan tersebut dibuat buntut dari adanya tuduhan terkait penggelapan sertifikat rumah. Mendatangani akte jual beli di hadapan notaris. Didampingi tim kuasa hukumnya, seorang pria bernama Ade Saputra melaporkan 2 akun media sosial ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Laporan itu dibuat setelah dirinya merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya melalui media sosial atas tuduhan penggelapan sertifikat rumah yang padahal telah ia beli. Konflik ini bermula saat korban membeli sebuah rumah milik mantan Sekda Kabupaten Ogan Ilir bernama Sobli. Pembelian dilakukan pada bulan November tahun 2024 lalu. Pembelian rumah dilakukan antara korban dan terlapor di hadapan notaris dengan nominal uang 630 juta rupiah serta emas 350 gram. Namun saat itu rumah dalam kondisi disewa oleh beberapa mahasiswa. Korban lantas memberikan waktu agar rumah dikosongkan. Namun setelah beberapa bulan rumah tak kunjung dikosongkan, terlapor malah memperpanjang sewa rumah kepada orang lain. Pada saat meminta rumah tersebut dikosongkan, dirinya bersama tim kuasa hukum diadang oleh beberapa orang dari pihak mantan Sekda tersebut. Tak kunjung mendapat kepastian, korban lantas melaporkan mantan Sekda Kabupaten Ogan Ilir Sobli ke Polres Ogan Ilir pada bulan April 2025 lalu atas dugaan penyerobotan dan menguasai rumah tanpa hak. Berbekal sertifikat tanah dan akta jual beli dari notaris, kini korban kembali melaporkan 2 akun media sosial yang diduga turut memfitnah dirinya melalui media sosial. Laporan tersebut lantaran dirinya merasa dirugikan oleh 2 akun medsos tersebut sehingga korban kehilangan beberapa pekerjaan. Pada saat itu, saudara Riki itu memerintahkan kepada saudara Effendi Lubis dengan mengacungkan sajam berupa gunting untuk menghalangi kami memasuki rumah yang klien kami beli, sehingga terjadi keributan dan ditengahi dan dilerai oleh pihak Polres OI. Diajak bermediasi di Polres OI, tapi saudara Riki tidak mau. Selain itu, kuasa hukum korban juga melaporkan orang-orang yang melakukan pengadangan saat dirinya meminta pengosongan rumah dengan dugaan intimidasi menggunakan senjata tajam.
Korban berharap Polda Sumatera Selatan dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan dirinya dapat memiliki rumah yang telah ia beli. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Beragam cara dilakukan sekolah untuk menjadikan proses belajar yang seru dan menyenangkan di Kabupaten Pali. Sejumlah siswa pendidikan anak usia dini berwisata ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, jangan banyak lokal sih. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pali kedatangan tamu-tamu menggemaskan. Anak-anak ini adalah murid PAUD Al-Fatimah Pali. Anak-anak yang datang pun sangat antusias untuk belajar proses pemadaman api bersama teman-teman mereka. Tak hanya itu, mereka juga menikmati hujan buatan yang disemprotkan melalui mobil damkar. Selama 1 jam, anak-anak dikenalkan beberapa peralatan penunjang untuk memadamkan api. Mulai dari jaket tahan api yang dikenakan petugas, alat pemadam ringan atau APAR, hingga masker oksigen. Kegiatan belajar di luar kelas ini bertujuan untuk mengenalkan tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. Tidak memahami bahwa api itu berbahaya. Kalau sambil dicas, anak-anak suka main game, main HP. Nah, di sini dapat edukasi dari Dinas Kebakaran bahwa kalau main HP tidak boleh di-charger, boleh dicas. Jadi dia harus dalam posisi yang bebas dari listrik agar anak-anak aman. Betul begitu, Pak? Ya. Kita juga terkait dengan edukasi pada lingkungan dan alam sekitar. Memang sangat penting Pak, karena untuk anak-anak generasi muda ini kan kalau memang itu untuk kebutuhan penyelamatan pemadaman ini, terutama itu dalam pemadaman mereka tuh perkenalan, contoh cak APAR kan harus kenal. Memang misal ada harus ada api, harus ada tahunya mereka APAR. Misalnya ada janji api kan harus itu Pak APAR seandainya kan kayak itu. Tapi kalau untuk bahaya api itu sangat penting untuk mereka ketahui bahaya api. Penting. Takutnya misalnya di satu rumah ada kebakaran, mereka mengingatkan pada. Berwisata ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran ini menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Diharapkan anak-anak juga bisa mengenali pemadam kebakaran dan belajar pengetahuan dasar jika berada di situasi kebakaran. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seekor buaya sepanjang 1,5 meter melintas di sebuah lorong di kawasan seberang Ulu 2 Palembang. Keberadaan buaya ini membuat warga tidak berani melintas di jalan tersebut dan memilih jalur lain. Buaya berukuran 1,5 meter ini muncul di tengah lorong Abdul Qadir, Kelurahan 13 Ulu seberang Ulu 2 Palembang. Tentunya kemunculannya membuat pengendara sepeda motor yang melintas merasa takut. Mereka memilih tak jadi melintas dan merekam keberadaan buaya ini. Warga sekitar telah mencoba mengusir buaya dari dalam lorong, namun buaya justru berlari masuk ke sebuah kelenteng. Buaya muncul dari semak belukar yang terhubung dengan Sungai Musi. Warga pun diimbau berhati-hati mengingat reptil buas ini hingga kini belum tertangkap. Terlebih keberadaan buaya di lokasi ini lebih dari 1 ekor. Setahu aku cuma siko, tidak tahu, tapi untuk yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjenguk olehnya kan. Takutnya kalau ada anak biasa ada emak, ada bapak, ya. Nah kita tidak tahu malam ini ada siko bayi cuma terjenguk. Harapan kita sebagai warga sini kayak mana, Kak? Kalau bisa untuk tim-tim yang berwenang apa dari damkar kita hapus ke ini, jangan sampai makan korban. Untuk dari buaya ini, dari binatang ini tak. Sebesar apa buaya tadi, Kak? Lebih kurang 150. Warga berharap petugas BKSDA dapat mengevakuasi kawanan buaya dari lokasi sekitar. Sebab keberadaan buaya dapat mengancam keselamatan warga sekitar, khususnya bagi anak-anak yang kerap bermain di kawasan ini. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frid Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.